Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika 2. Ya, untuk pembahasan materi selanjutnya adalah pokok bahasan himpunan. Jadi ini sebenarnya materinya sudah pernah dipelajari di semester 1. Cuma di sini saya jelaskan sedikit garis besarnya saja, poinnya yang penting-penting saja, sehingga nanti yang lebih banyak latihan. Oke, kita mulai. Ya, himpunan. Jadi pertama, apa itu himpunan? Jika kita ingat kembali, himpunan itu tiada lain merupakan sebuah kumpulan. Nah, kumpulan yang bagaimana? Di sini dikatakan bahwa himpunan itu adalah kumpulan dari objek. Ya, objek yang jelas. Ya, kalau objek ya apa saja bisa. Misalnya makhluk hidup, kemudian ada kendaraan, ada negara, dan seterusnya. Yang penting dia objeknya itu bisa dinyatakan anggotanya jelas. Ya, seperti ini contohnya. Yang pertama adalah gambar pertama kumpulan kendaraan. Jadi di situ objeknya jelas. Kenapa jelas? Karena kita bisa nyatakan anggotanya. Contoh kumpulan kendaraan, misalnya mobil, sepeda motor, bemo, ya becak, dan seterusnya. Contoh yang kedua, misalnya kumpulan hewan. Jelas kalau kumpulan hewan itu anggotanya bisa ditulis. Misalnya ada ayam, ada itik, ada sapi, domba, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kumpulan negara. Ya, ini juga objeknya jelas. Jadi bisa dinyatakan negara apa saja, misalnya Indonesia, Amerika, Afrika, dan seterusnya. Contoh selanjutnya adalah kumpulan bilangan. Kumpulan bilangan juga objeknya jelas karena bisa dinyatakan anggotanya. Ya, seperti yang kita ketahui, bilangan itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kumpulan yang bagaimana? Yang bisa dikatakan bukan himpunan. Nah, kumpulan yang bagaimana yang bukan himpunan? Bisa kita contohkan di sini adalah kumpulan orang ganteng, itu misalnya. Jadi di sini objeknya relatif, karena ganteng itu relatif. Menurut si A ganteng, menurut si B belum tentu. Jadi sifat objeknya tidak jelas. Ya, intinya relatif ya. Kemudian yang kedua contohnya adalah kumpulan channel favorit. Ini juga relatif, karena favorit bagi satu orang belum tentu favorit bagi orang yang lain. Yang ketiga misalnya kumpulan orang berbadan tinggi. Ini juga relatif. Ya, karena badan tinggi itu kan penilaiannya bisa menurut satu orang tinggi, menurut orang lain juga tidak tinggi. Nah, cara menulisnya bagaimana? Cara menulis himpunan itu kita mulai dengan huruf kapital. Ya, huruf kapital tidak harus A ya, yang lain juga boleh. A, B, C, D, dan seterusnya. Yang penting dia dimulai dengan huruf kapital, diikuti tanda sama dengan, kemudian yang terakhir adalah diisi tanda kurung. Namanya kurung kurawal istilahnya. Jadi di dalam kurung itu nanti akan ditempatkan anggota-anggota dari himpunan A. Misalnya himpunan A itu apa? Misalnya himpunan kendaraan, himpunan hewan, himpunan mahasiswa, itu misalnya.
Jadi bisa digantikan dengan huruf A. Ya, yang saya contohkan di sini ya ada himpunan B, itu anggotanya adalah becak, sepeda, motor, dan seterusnya. Ada himpunan P, himpunan hewan. Kemudian ada himpunan Q, himpunan nama negara. Ya, himpunan B lagi boleh. Itu adalah himpunan bilangan. Baik, selanjutnya himpunan kendaraan. Itu seperti tadi ya yang sudah dituliskan. Biasanya yang dicari itu adalah NQ. Nah, NQ itu artinya berapa banyaknya anggota himpunan Q. Jadi di sini Q himpunannya anggotanya adalah becak, sepeda, motor, mobil, bemo. Di sana ada 5 anggota sehingga NQ itu adalah 5 nilainya. Begitu juga himpunan G. Di sini yang dicari NG. NG itu banyak anggota himpunan G. Itu Indonesia, Australia, Amerika itu ada 3. Kemudian bisa dimodifikasi juga himpunan bilangan asli kurang dari 10. Jadi ada istilahnya bilangan asli, ada bilangan cacah, bilangan bulat, dan seterusnya. Jadi nanti Anda bisa baca-baca bilangan apa saja yang ada di himpunan bilangan. Itu banyak sekali sebenarnya. Di sini saya contohkan beberapa saja. Himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi kalau dia kurang dari 10, artinya himpunan A itu dimulai dari 1, 2, 3, dan berakhir di 9. Sehingga NA-nya itu ya jumlahnya bisa dihitung langsung, itu adalah 9. Kemudian ada himpunan bilangan bulat antara negatif 4 dan 3. Kalau bilangan bulat itu rentangnya negatif, 0, dan positif. Jadi kalau di sini dibatasi antara min 4 atau negatif 4 dan 3, itu berarti himpunan C itu anggotanya adalah dimulai dari negatif 3, negatif 2, sampai 2. Jika kalau dihitung NC, itu banyaknya himpunan C, ya bisa dihitung langsung ada 6. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Masih gampang ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke operasi himpunan. Jadi di sini operasi himpunan itu sebenarnya kalau di bilangan ada operasi bilangan. Ternyata di himpunan pun juga ada operasi himpunan. Cuma dia beda dengan operasi di bilangan. Kalau di bilangan ada kali, bagi, tambah, kurang, dan seterusnya. Kalau di himpunan itu biasanya ada irisan, gabungan, dan komplement dengan notasinya masing-masing. Jadi kalau irisan notasinya seperti huruf U terbalik, kemudian gabungan itu seperti huruf U, komplement itu ada C kecil di atasnya. Titik-titik itu artinya dia mewakili himpunan. Nanti akan diganti dengan nama himpunannya. Ya, kita coba saja di contoh soal. Yang pertama adalah irisan. Jadi di sini ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Dengan masing-masing anggotanya bisa dilihat ya di layar. Biasanya disuruh menentukan berapakah A irisan B dan berapakah N A irisan B. Ya, kalau irisan itu artinya ya yang anggotanya sama. Di situ terlihat dari himpunan A dan himpunan B yang sama anggotanya adalah ya ayam dan ikan. Jadi kalau ditanya berapakah N A irisan B, ya jumlah dari anggota himpunan A irisan B. Jadi kan sudah ketemu A irisan B, ayam dan ikan. Jadi N-nya adalah 2. Anggotanya 2 ya. Oke, lanjut gabungan. Ya, di sini saya punya himpunan bilangan. Jadi ada himpunan A dan himpunan B. Sama juga disuruh menentukan berapa A gabung B dan berapa N A gabung B. Kalau gabungan ya tinggal
gabung saja semua. Digabung semua, kalau ada yang sama cukup ditulis sekali saja. Sehingga di sini kalau digabung diperoleh banyaknya himpunan A gabung B itu adalah sebanyak 6 atau NA gabung B sama dengan 6. Oke, rasanya tidak terlalu susah, kita bisa lewati. Yang terakhir adalah komplement. Ya, untuk menghitung komplement di sini syaratnya adalah harus ada himpunan S. Himpunan S itu artinya himpunan semesta. Himpunan yang lebih besar dari komplement himpunan yang kita cari. Di sini yang ingin kita cari adalah berapakah PC, artinya berapakah P komplement. Komplement itu artinya anggotanya itu di luar dari himpunan P, tetapi masih dalam semesta. Kalau kita perhatikan di situ himpunan P anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi di luar bilangan itu, tapi masih dalam semesta S, itu adalah ya 0, 1, 3, 5, 7, dan 9. Di luar himpunan P dan masih dalam semesta, itu namanya komplement. Nah, berapakah N-nya? Ya, kita tinggal hitung saja berapa anggota dari himpunan P komplement. Ya, didapat di sini sebanyak 6. Oke, itu saja garis besar dari materi himpunan. Semoga bisa dipahami. Nanti bisa baca-baca lagi sumbernya yang lain. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WA bisa, di Google Class juga bisa. Ya, mungkin sekian. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Oke, tetap semangat ya. Selamat pagi.